Satu bulan 12, 10 sampai 12 12 juta. juta. Kalau kita kalikan 40 hektar. 20 kapleng. Iya, 20 kapleng. Itu kira-kira berapa duit dalam satu bulan dalam hitungan itu, Pak De? Ya, tinggal hitung saja. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, setelah penanaman sampai pohon tersebut menghasilkan buah, kira-kira membutuhkan waktu berapa tahun, Pak De? Sejak tanam mulai buah itu sekitar 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun tahun. itu udah buah. Mhm. Udah mulai bisa hasilnya bisa dipetik, bisa dijual. Kalau masih awal-awal ya 3 tahun tuh ada buah, cuman masih bisa dikatakan banyak buah hasil. Banyak buah yang disisihkan dulu. Tapi kalau yang bagus ya bisa masuk. Yang paling bagus sudah 4 tahun, 5 tahun ke atas sudah bagus. Untuk perawatan sendiri sebelum mulai produksi itu seperti apa kira-kira? Itu setelah kita tanam perlu kita juga kalau udah bersih semua pemupukan. Sebelum pemupukan kita kasih pupuk dasar dulu, kasih kapur. Kasih kapur pertanian itu kan. Oh iya. Dolomit. Iya. Kasih dolomit ataupun bisa juga pupuk yang dimasukkan ke situ dicampurkan sekali bisa. Oh gitu. Akan lebih bagus kalau pakai pupuk tunggal. Kalau misalnya kita tabur dolomit saja, beberapa hari kemudian kita kasih urea, beberapa hari kemudian bisa kasih SP. Tapi kalau memang waktunya itu terlalu rumit, bisa gabung Barang bersamaan itu, Pak. bisa. Untuk usia dari buah sawit tersebut itu kan setelah kita panen, untuk melihat buah yang sudah siap dipanen lagi kira-kira membutuhkan berapa hari atau berapa minggu, Pak De? Setelah kita panen pertama menginjak ke panen yang kedua 15 hari. 15 hari 15 setelah hari. panen pertama. Ya, Oh, 15 hari. berarti pokoknya dalam hitungan bulan setiap 15 kali 2 bulan berarti 2 kali, Pak De, ya? Iya, 2 kali panen. Sebulan 2 kali panen. Bisa juga begini. 14 hari sekali bisa. 14 hari. Misalnya sekarang panen tanggal 1. Nanti sekitar ataupun panen tanggal, kalau yang bagus itu biasa yang awal-awal itu panen tanggal 1. Nanti sekitar tanggal 15 ataupun tanggal 14 sudah panen. Sudah panen. Terus untuk perawatannya sendiri, Pak De, setelah kita panen pertama ini ya, katakanlah dalam 1 bulan itu kita baru panen yang pertama. Untuk menginjak panen yang kedua itu kira-kira membutuhkan perawatan yang seperti apa, Pak De? Untuk menghasilkan panen yang maksimal itu kira-kira ada perawatan sendiri nggak? Tidak. Kalau panen, jadwal panen itu sekitar 1 bulan panen 2 kali, tinggal hitung itu saja. Oh gitu. Kalau perawatan tersendiri, perawatan tuh kalau mupuk, kalau misalnya sawit sudah sawit dewasa mungkin di atas 5 tahun kan, di atas 5 tahun ataupun 10 tahun, itu kita 4 bulan sekali itu rutin. Itu kan 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Terus kalau sawit itu masih umur sekitar 5 tahun sampai 10 tahun itu pruning setahun 2 kali. 1 tahun 2 2 kali. Jadi setelah panen pertama menginjak ke panen yang kedua itu tidak ada perawatan, Pak De? Tidak ada. Oh, berarti kita tinggal menunggu Waktu panen saja. waktu panen saja gitu. Oke, kalau boleh tahu untuk saat ini Pak De sendiri punya lahan kira-kira berapa hektar, Pak De? Ya sekitar 40-an, 40 hektar. 40 hektar. 40 hektar. 40 hektar. Berarti kalau hitungan kapleng itu 20 kapleng. 20 kapleng. Terus untuk omset sendiri, Pak De, dalam 1 bulan atau 1 tahun kalau dikalkulasi dari sawit sendiri itu kira-kira menghasilkan berapa, Pak De? Itu begini perhitungannya kan. Kalau sawit itu tidak pasti kalau per bulan kan. Ya. Sawit itu kalau musimnya itu musim, katakan ada musim terak kan. Musim terak itu apa? Musim terak itu musim buah kurang. Oh, Nah, betul. musim buah kurang itu ya mampulah
satu kapling itu 3 juta. Satu kaplingnya 3 dalam juta. satu panen. Sekali. Nah, kalau pas terak itu musim kurang buah itu pas 1 bulan. Itu segitu. Tapi kalau pas musim panen, musim buah itu banyak, mampu 1 bulan itu menghasilkan sampai 6 ton. 1 bulan Sampai 6 ton 6 sampai ton. 7 ton mampu. Itu ukuran lahan 2 hektar. 2 hektarnya. Kaplingnya. 2 hektar kalau pas lagi panen raya itu mampu menghasilkan 6 ton sampai 7 ton, bahkan bisa sampai 8 ton. 8 ton. Kalau pas rame buah banyak itu sampai segitu. Itu dalam waktu 1 bulan atau 1 kali 1 panen? bulan. Dalam 1 2 bulan. kali panen. Itu ukuran 1 kapling Pak Ade ya? 1 kapling Kalau- rata-rata. Ada Hmm. juga yang mampu sampai 10 ton bisa. Oh gitu. Tapi kan jarang. Ya rata-rata ya kita yang maksimal bagus itu ya sekitar 8 ton, 7 ton sampai 8 ton udah bagus. Kalau kita taruh 8 ton apa dia? 8 ton kalau per kilonya sawit sendiri itu untuk saat ini berapa Pak Ade? Kalau sekarang sekitar 2000-an. Bersihnya kalau sawit dari yang dibeli oleh perusahaan itu ya sekitar 1.700 bersih. 1.700 Udah rupiah. dikelola oleh KPH. Berarti kita terima bersihnya 1.700. 1.700. Kalau kita kalikan 80 ton itu kira-kira berapa Pak Ade? 1.700 kali 8 ton. 8 ton. 13.600.000. 13 juta. Oke. Berarti potong pemanen lagi. Panennya berapa Pak Ade? Sekitar 150 per kilo. 150 per kilo. per kilo. Kalau 80 ton berarti kita potongnya berapa? Ya tinggal ngalikan 150 kali 8 ton. kali 8. 1 tonnya 100. Itu 1 kilonya atau 1 ton Pak Ade? 1 kilonya 150 rupiah. 1 kilonya. Berarti kalau 1 ton 150.000. 150.000 tinggal kali 8 berarti ya. Berarti 845. Berarti kurang lebih 1.250.000 berarti ya katakan. Berarti bersih dalam hitungan 1 kapling kalau kita menghasilkan 8 ton kurang lebih 12 jutaan berarti ya. 10 juta sampai 12 Ya, juta. Itu yang bagus itu. Yang hasil panennya masuk kategori bagus atau Bagus. waktu pas bulan panen raya ya. Panen raya. Menghasilkan 8 ton total 1 bulan. Iya. 1 bulan 10 sampai 12 juta. 12 juta. Kalau kita kalikan 40 hektar. 20 kapling. Iya, 20 kapling. Itu kira-kira berapa duit dalam 1 bulan dalam hitungan itu Pak De? Ya tinggal ngitung saja. Tinggal mengalihkan aja Pak De. Cuman itu kan dalam dipotong perawatan dalam hitungan saya gampang saja. Kalau sawit itu tidak membutuhkan biaya tinggi. Ya, biaya tinggi sih memang biaya tinggi. Tapi hasil daripada sawit sendiri itu mencukupi untuk biaya. Untuk perawatan sendiri. Contohnya kan begini. Nah. Kita pupuk 4 bulan sekali. Iya. 4 bulan sekali, berarti selama panen 4 bulan itu digunakan untuk biaya perawatan dan pemupukan itu 1 bulan. Berarti masih ada masuk sekitar 3 bulan, dalam 4 bulan. Ya. Berarti itu nanti 3 bulan kali 3 itu yang masuk. 3 bulan kali 3. Oh, jadi untuk yang panen pertama itu kita alokasikan ke perawatan dalam artian hasil panen pertama kita belanjakan pupuk Ya. dan untuk hasil berikutnya itu Udah aman Pak De ya. Aman. Jadi untuk anggaran pupuk sendiri kita sudah mengambil dari hasil panen pertama. Jadi walau untuk hasil panen pertama pun kita nggak usah lah untuk menikmati itu nanti kita nikmati setelah kita keperluan dari pemupukan sendiri kalau sudah semuanya ready baru kita bisa nikmati itu Pak. Ya. Jadi dari pertama kita menyiapkan menyiapkan bibit sampai kalkulasi dalam hitungan panen Pak Dia. Berarti sudah lumayan lah untuk orang-orang awam yang kaitannya dengan ilmu kelapa sawit. Jadi kali ini Pak De
saya minta support untuk pemuda yang di kampung atau di Jawa yang sekiranya bingung untuk mencari pekerjaan. Kira-kira ada kata-kata mutiara, ada motivasi apa untuk pemuda-pemuda yang sekiranya kesusahan untuk mencari pekerjaan? Silakan Pak Dio. Terima kasih. Kalau untuk pengalaman saya itu kan masalah pekerjaan, yang penting mau bisa keluar daerah, bisa itu nanti ada pandangan pekerjaan. Tergantung individu kita masing-masing. Kalau memang orang itu bisa jeli dan bisa mau bekerja keras, di luar Jawa kan masih banyak lahan, masih murah. Kalau mungkin yang agak jauh dari kampung, dari keramaian, agak ke tengah itu kalau sekarang sekitar per hektarnya cuma 25 sampai 30 juta. 25 sampai 30 juta yang ke tengah begitu. Nah, terus biaya pun kalau kita kerjakan dengan pakai ekskavator itu sekitar misalnya hitungnya 2 hari. 2 hari sekitar 1 harinya 8 jam kali 2 16 kali 450 per hari. Iya. Berarti 450 kali 16-nya itu untuk ekskavatornya. Terus tinggal udah bersih kan tinggal biaya penanaman saja. gitu. Biaya penanaman kalau penanaman mungkin ya kalau mampu dikerjakan sendiri enggak perlu pakai biaya. Yang jelas itu bibit. Kalau bibit itu kalau sekarang per bijinya itu sekitar 7.000 kecambah itu. 7.000 sampai 8.000. 7.000 per biji. Nah, ya masih kecambah. Kalau udah kita siap tanam itu sekitar 35 sampai 40.000 yang bagus. Per biji. Per pohon ya. Siap tanam. 35.000 sampai 40.000 yang bagus. Berarti untuk teman-teman yang sekiranya bingung-bingung nyari pekerjaan, modal banyak ya kan, carilah ilmu yang kaitannya dengan kelapa sawit. Karena apa? Prospeknya sangat luar biasa. Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu, sudah ada modal, pasti saya yakin akan langsung terjun di kelapa sawit. Betul Pak Dean? Iya. Karena kelapa sawit sendiri dalam kalkulasi bulan, dalam kalkulasi usia tersebut itu pun sangat panjang sekali Pak Dean. Panjang. Sekitar 25 sampai 30 tahun. Kalau nilai sekarang hasil rata-rata mungkin antara sawit yang kita waktu trek kurang buah dengan pas rame buah, kalau hitung rata-rata dalam 1 bulannya dapat 5 juta sampai 6 juta rata-rata dalam 1 tahun bisa ketemu. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sekiranya kok bingung-bingung, kalau zaman sekarang kan mudah Pak ya. Di YouTube pun pasti saya yakin banyak ilmu tentang penanaman kelapa sawit. Iya. Di video ini pun ada sedikit ilmu kalau teman-teman memperhatikan dari awal sampai akhir, ada yang namanya ilmu tentang budidaya kelapa sawit ya. Oke Pak D, mungkin ada tambahan karena saya sendiri sangat-sangat awam sekali dan dengan kaitannya kelapa sawit, mungkin ada tambahan apalagi kira-kira dari Pak D? Kalau untuk saya tambahkan ya itu tadi. Cuman begini yang saya alami ataupun yang saya rasakan, kelapa sawit itu sangat prospek dan sangat menguntungkan untuk bagi petani. Karena tanam sekali, perawatan sekitar 3 tahun, setelah itu tinggal tunggu panen saja sampai 25 sampai 30 tahun. Kita kan tinggal tunggu panen saja. Perawatan itu kalau sudah usia 10 tahun ke atas itu nyemprot paling 6 bulan sekali. Dalam 6 bulan sekali. Dalam 6 bulan sekali. Jadi kan tidak ada perawatan yang ekstra perawatan, jadi banyak nyantainya. Tinggal nunggu duit datang hasil saja. Kalau tidak mau repot-repot pun orang lain suruh kerja. Nah, gitu. Orang lain suruh kerja, uang di saat pas pencairan pun uang datang sendiri ke rumah gitu ya.
Oke deh, sampai di sini dulu video dari saya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video dari awal sampai akhir, yang tidak melewati atau skip iklannya. Kalian luar biasa. Terima kasih Pak De, matur sembah nuwun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.